Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Darmanto TV. Pada kesempatan kali ini saya hadir kembali untuk menjawab sebuah pertanyaan dari rekan-rekan semua yang setia mengikuti channel saya, yaitu kenapa sih perkutut saya yang tadinya produk kok tiba-tiba berhenti. Nah, sebelum saya mengupas lebih dalam, lebih tuntas, bagi teman-teman yang masih setia dan belum memberikan subscribe, saya mohon untuk bisa menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Agar apa? Agar ketika saya berbagi tips, berbagi ilmu tentang dunia perkutut, teman-teman semua tidak ketinggalan untuk menyimaknya. Oke, kembali lagi ke topik. Ya, memang ketika kita berbicara akan sebuah peternakan perkutut, nah, hal ini memang sangat banyak sekali terjadi problem atau kendala. Yang pada video-video saya yang kemarin saya sudah mengupas kenapa sih perkutut saya kok lama bertelur. Tapi pada kali ini kebalikannya, yang tadinya bertelur tapi tiba-tiba berhenti. Nah, dalam hal ini ya sobat-sobat semua, kawan-kawanku semua yang masih setia mengikuti channel saya, memang ada beberapa faktor. Nah, pada kesempatan ini saya menjawab yang pertama adalah bisa terjadi ya dikarenakan faktor usia dari indukan. Nah, faktor usia dari indukan ini pun rentan produktifnya dari setiap burung itu berbeda ya. Ini tergantung dari rawatan harian dari rekan-rekan semua dalam merawat sang indukan tersebut. Nah, untuk normal itu sekitar 10 tahunan lah. Untuk lebih dari itu mungkin tidak banyak terjadi kendala dan perlu diregenerasi oleh indukan-indukan baru yang lebih muda, lebih segar dan lebih bugar tentunya. Yang kedua disebabkan oleh faktor birahi yang kurang stabil. Nah, kekurang stabilan dari birahi ini ada dua jenis. Yang pertama adalah over birahi. Nah, pada kasus over birahi ini biasanya burung memang tidak mau bertelur. Karena apa? Sang indukan jantan bukannya mau romantis dalam berpasangan atau mengawin sang betina, akan tetapi berubah karakter menjadi tipikal yang galak ya. Dalam kasus ini biasanya terjadi istilahnya apa? KDRT lah ya, ada kekerasan dalam rumah tangga. Sang betina ini selalu dipatokin, dicucukin gitu, akhirnya pun terjadi perasaan yang ilfil terhadap jantan, dia nggak mau dikawin. Jadi kesannya itu seperti kejar-kejaran terus, dan banyak kita jumpai bulu-bulu yang bekas cabutan tadi itu berjatuhan di kandang ternak kita. Ini ketika kasus ini over birahi. Nah, pada kasus ini biasanya kita ambil sepasang indukan kita ya, kita sering-sering kita mandikan agar birahi dari sang indukan ini turun secara berangsur. Nah, setelah kembali pulih, nah kita masukkan ke kandang ternak lagi. Nah, biasanya akan kembali pulih dalam produksinya. Nah, tapi ini butuh tahapan, memang nggak bisa langsung sekali dimandikan terus kembali normal. Terus yang kedua ya, birahi yang tidak stabil adalah drop ya, drop. Jadi ini disebabkan dari faktor perawatan
harian sepanjang rentang ketika dia produktif ini kurang terjaga. Oke, seperti itu. Jadi apa? Biasanya ketika sang indukan ini habis mengeram, ya, pengalaman saya pribadi itu di dalam sajian makanan itu, ya, saya kasih tambahan, ya, saya kasih tambahan dari kalsium dan vitamin B kompleks, ya. Ini sebagai asupan agar ya ketika dia mengerami telurnya ini kan seringnya itu berpuasa, ya. Nah, setelah dia selesai mengeram dan anaknya ini menetas menjelang dewasa, mau menjelang proses perkawinan baru. Nah, ini biasanya saya kasih tambahan itu. Jadi saya kasih kalsium dan vitamin B kompleks. Nah, ini untuk mengembalikan suasana keharmonisan mereka lah, yang tadinya itu drop atau turun, kita pulihkan kembali dengan kedua vitamin tersebut. Nah, itu biasanya sobat-sobat semua. Jadi yang terjadi ketika sepasang indukan kita yang awalnya produktif tiba-tiba berhenti dan tidak mau produksi. Jadi itu teman-teman, ya, bisa teman-teman semua catat. Yang pertama adalah faktor usia, yang memang sudah memasuki masa-masa ujur, yang sudah minta untuk diregenerasi yang indukan yang lebih muda, ya. Yang kedua, terjadinya ketidakstabilan dari birahi sang indukan, ya. Bisa over birahi dan birahi yang ngedrop. Nah, ini harus kita pantau, dan cara terapinya, ya, dari birahi yang tidak stabil, cara terapinya pun berbeda. Bagaimana kita mengatasi yang over birahi dan ketika kita mengatasi birahi yang ngedrop. Jadi untuk sementara saya cukupkan sekian jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab segala problem dari teman-teman, ya, yang bertanya tentunya, dan bisa memberikan manfaat semuanya bagi teman-teman pemula dalam berternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.